Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini, anak-anakku. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat. Baiklah, anak-anakku semua, sebelum pembelajaran pada hari ini kita laksanakan, silahkan kalian persiapkan dulu seluruh peralatan belajar kalian sehingga nanti kalian dapat mengikutinya dengan baik. Ya, anak-anakku semua, untuk pembelajaran pada hari ini yang akan kita bahas adalah tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah ada dua macam. Yang pertama, bahwa kalian nanti setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat memahami tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kemudian yang kedua, kalian juga diharapkan dapat menerapkan tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ya, harapan Ibu, dua hal ini benar-benar bisa kalian pahami sehingga nantinya di akhir pembelajaran kalian akan dapat menerapkan kedua tujuan pembelajaran ini. Baiklah anak-anakku semua, mari kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jangan lupa yang belum berdoa silahkan berdoa terlebih dahulu. Ya, anak-anakku semua, perhatikan ada contoh dari berbagai macam kebutuhan yang biasanya diperlukan oleh kita sebagai manusia. Nah, kebutuhan yang Ibu tampilkan ini banyak sekali ragamnya, ya kan? Ya, padahal kesemuanya ini nanti kita tidak dapat memenuhinya semuanya. Oleh karena itu diperlukan beberapa hal, beberapa strategi yang harus kalian pahami sehingga nanti dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam ini kita akan tepat dalam melakukannya. Apa saja strateginya? Yang pertama adalah kita harus memahami tentang tindakan ekonomi. Di situ tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan secara rasional dalam rangka kebutuhan. Atau ada juga yang mengartikan bahwa tindakan ekonomi itu merupakan setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pemilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Nah, ini tadi pengertian tadi adalah tindakan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan. Apakah tindakan ekonomi bisa dilakukan bukan oleh perseorangan, Bu? Bisa. Itu misalkan tindakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, yang kemudian kita lazim mengistilahkannya sebagai politik ekonomi. Jadi politik ekonomi itu umumnya adalah dilakukan oleh suatu negara, oleh suatu pemerintahan yang sah. Ya, politik ekonomi merupakan seluruh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mempengaruhi kehidupan ekonomi dengan satu atau beberapa cara. Oke anak-anakku, bisa dipahami tentang tindakan ekonomi? Ya, kalau sudah dipahami, bisa kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, di sini dalam melakukan tindakan ekonomi, kita dihadapkan pada dua hal, yaitu harus dapat menentukan pilihan dan memanfaatkan peluang. Ya, yang pertama menentukan pilihan.
Caranya bagaimana? Yaitu dengan menentukan skala prioritas kebutuhan. Ada yang sudah tahu tentang skala prioritas kebutuhan? Contohnya begini, dalam satu hari kalian ternyata menghitung kebutuhan kalian itu terdiri dari 5 macam misalkan. Ternyata setelah kalian melihat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan, ini berarti berkaitan dengan kepemilikan dana, ternyata sejumlah 5 macam kebutuhan itu belum bisa kalian penuhi semuanya. Maka kemudian kalian tentukan skala prioritasnya. Urutan 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai ke 5 apa. Nah, yang akan kita penuhi berarti kebutuhan yang berada pada urutan mana? Urutan paling atas atau kebutuhan yang kalian tempatkan pada nomor pertama. Jika nomor pertama sudah kalian penuhi, kemudian kemampuan untuk membeli kita masih memiliki, maka kita bisa melanjutkan ke skala prioritas kebutuhan di urutan nomor 2. Begitu seterusnya. Apabila dalam satu hari ternyata 5 macam kebutuhan itu baru bisa kalian penuhi 2. Yang 3, 4, 5 bagaimana? Itu nanti kita penuhi setelah kita memiliki kemampuan untuk membelinya kembali. Inilah yang dinamakan menentukan skala prioritas kebutuhan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan peluang. Kita semuanya tahu bahwa peluang itu belum tentu ada. Oleh karena itu, jika ada peluang terbaik, kita sebagai pelaku tindakan ekonomi harus dapat memanfaatkannya. Kadang orang mengatakan bahwa kesempatan itu tidak akan datang berulang kali. Inilah kita harus pandai-pandai memanfaatkan peluang atau kesempatan yang ada. Oke, silahkan kalian perhatikan satu ilustrasi lagi yang Ibu tampilkan di layar kalian. Ya, di sana dicontohkan seorang ibu yang memiliki penghasilan 1 juta. Ternyata si ibu itu memiliki banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka ibu itu harus pandai dalam mengatur keuangan. Bagaimana beraneka macam kebutuhan ini akan ibu penuhi? Tentunya si ibu ini harus membuat skala prioritas kebutuhan. Oke, kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu tentang motif ekonomi. Ya, kalau tadi di bagian pertama kalian sudah paham, ada tindakan ekonomi, yang kedua sekarang adalah motif ekonomi. Ya, bisa kalian perhatikan di sana, motif ekonomi adalah motivasi atau kadang orang juga mengatakan dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam upaya memperoleh manfaat dan keuntungan. Contoh tindakan ekonomi yang sering dilakukan oleh manusia yang didasari pada motif ekonomi. 1, setiap orang pasti ingin mempertahankan hidupnya. Itu sudah secara naluri ya, kita selalu ingin eksis di dunia ini. Kemudian yang kedua, keinginan untuk memproduksi. Lalu yang ketiga, keinginan menguasai sektor ekonomi. Makanya ini semua orang kemudian ada keinginan untuk berusaha. Kemudian keempat adalah keinginan untuk mencapai kemakmuran. Siapa sih yang tidak ingin hidup makmur? Ya, semuanya tentu ingin mencapai itu. Lalu yang terakhir adalah keinginan mengabdikan diri untuk berbakti pada lingkungan. Nah, inilah contoh-contoh tindakan manusia yang didasari pada motif ekonomi. Kemudian apabila kita lihat motif ekonomi berdasarkan asalnya, maka motif ekonomi dapat
kita bedakan menjadi dua macam, yaitu motif ekonomi yang datang dari diri manusia itu sendiri dan motif ekonomi yang berasal dari luar diri manusia. Motif ekonomi yang datang dari dalam diri manusia itu sendiri sering kita sebut sebagai motif intrinsik. Sekali lagi, motif yang datang dari dalam diri manusia itu sendiri maka disebut sebagai motif intrinsik. Kemudian yang datang dari luar diri manusia maka disebut sebagai motif ekstrinsik. Motif ekstrinsik berarti motif yang timbul dari luar, mungkin bisa pengaruh dari luar diri manusia. Apa sih misalkan? Pengaruh lingkungan, pengaruh teman, itu juga bisa dikatakan sebagai motif ekstrinsik. Nah, motif ekonomi sebenarnya tidak hanya mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi saja, tapi juga mendorong manusia untuk mencapai keinginan lainnya. Jadi di sini kita tahu bahwa kita tidak hanya ingin mencapai kesejahteraan dan kemakmuran saja, tapi ada dorongan untuk mencapai keinginan yang lainnya. Ya, sesuai dengan sifat manusia, bahwa manusia itu tidak akan pernah puas. Gitu ya. Ya, berikutnya kita lanjut ke macam-macam motif ekonomi. Nah, ini nanti kalian akan menemukan kelima macam ini, akan menemukannya dalam kehidupan di sekitar kalian, atau bahkan akan berkaitan sekali dengan kehidupan kalian. Yang pertama, motif memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, ini berkaitan sekali dengan kita semua sebagai manusia. Pasti akan muncul motif ini. Ya, motif memenuhi kebutuhan sendiri. Kenapa bisa muncul ini? Karena tadi kita juga ingin mempertahankan hidup kita. Lalu yang kedua, motif memperoleh keuntungan. Contohnya adalah seorang pedagang. Kenapa mereka berdagang? Karena mereka memiliki motif memperoleh keuntungan. Tidak ada kiranya seorang pedagang yang motifnya mendapat kerugian. Semua pedagang pasti akan bermotif memperoleh keuntungan. Lalu motif yang ketiga adalah motif memperoleh penghargaan. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Ini semua mungkin kalian alami. Nah, seorang pelajar tentunya akan ada rasa bersaing di dalam kelas. Bagaimana caranya agar dapat nilai bagus? Bagaimana caranya agar menjadi menjadi bintang di kelas, kemudian mendapatkan peringkat. Setelah mendapatkan peringkat, tentunya biasanya akan mendapatkan penghargaan. Nah, tentunya penghargaan yang kita peroleh, kita lakukan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bermoral. Lalu yang keempat adalah motif memperoleh kekuasaan. Ya, ini pun sering sekali kita lihat dalam kehidupan nyata kita. Contoh beberapa saat yang lalu bisa kalian saksikan, ya, ada beberapa daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Nah, mereka yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tentunya mereka memiliki motif memperoleh kekuasaan. Lalu yang kelima adalah motif sosial atau motif menolong sesama. Contoh ini pun sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Misalkan pada saat ini musim penghujan, ternyata karena hujannya sangat lebat, ada daerah yang kemudian mengalami banjir, ya kan? Ya, bencana banjir. Kita melihat peristiwa itu, kemudian dalam diri kita timbul niat untuk menolong. Lalu tergeraklah hati kita menolong mereka yang mengalami musibah. Maka kegiatan ini
kita landasi dengan motif sosial. Jelas ya anak-anakku semua? Ya, jadi motif ekonomi itu bisa kita bedakan menjadi 5 macam. Yang pertama tadi motif memenuhi kebutuhan sendiri. Yang kedua motif memperoleh keuntungan. Yang ketiga motif memperoleh penghargaan. Kemudian yang keempat motif memperoleh kekuasaan. Kelima motif sosial atau motif menolong sesama. Ya, semoga sampai materi ini bisa kalian pahami semuanya. Baiklah, kita lanjut ke motif non-ekonomi. Kalau tadi di depan kita membahasnya motif ekonomi, sekarang kita bahas tentang motif non-ekonomi. Tujuan seseorang melakukan tindakan ekonomi yang tidak memperhitungkan untung dan rugi. Ini yang disebut sebagai motif non-ekonomi. Mari sekali lagi kita simak bahwa motif non-ekonomi adalah tujuan seseorang melakukan tindakan ekonomi yang tidak memperhitungkan untung dan rugi. Misal, ya contohkan seorang bapak, di sini ibu berikan contoh Tuan Zaid, ya kebetulan Tuan Zaid ini sudah menjadi seorang yang kaya raya. Tuan Zaid mengajukan penawaran tertinggi pada lelang ikan di TPI Jetis. Ada yang sudah pernah ke Jetis anak-anakku? Sudah ya? Ya, Tuan Zaid di sana memenangkan lelang ikan tersebut. Walaupun dari hasil menjual kembali ikan tersebut, ia tidak memperoleh keuntungan. Bagaimana? Ia membelinya dengan harga tinggi pada lelang itu, kemudian ia jual dengan harga yang lebih rendah. Artinya apa? Yang dilakukan oleh Tuan Zaid ini bermotifkan non-ekonomi. Artinya apa? Dia tidak memperhitungkan untung dan rugi. Dia tidak memperoleh keuntungan. Ini contoh motif non-ekonomi. Semoga contoh ini bisa kalian pahami. Walaupun motif non-ekonomi ini sebenarnya lebih jarang dilakukan oleh manusia. Ya, manusia umumnya lebih banyak melakukan kegiatan, melakukan tindakan ekonomi adalah berdasarkan motif ekonomi yang terdiri dari 5 macam tadi yang sudah kita bahas di bagian depan. Oke, dan di bagian akhir pembelajaran kita yaitu ada satu materi tentang prinsip ekonomi. Ya, apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah pedoman melakukan tindakan ekonomi di mana di dalamnya terkandung azas dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal, atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya diperoleh hasil tertentu. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, dalam menerapkan prinsip ekonomi ada 2 hal yang perlu kalian cermati. Yang pertama, bahwa prinsip ekonomi akan menunjukkan suatu cara bertindak, berusaha mencapai hasil sebesar mungkin dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Sekali lagi, bahwa dalam berprinsip ekonomi ya, akan menunjukkan suatu cara bertindak yang berusaha mencapai hasil sebesar mungkin dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Lalu yang kedua, suatu cara bertindak yang berusaha mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Ya, tolong 2 hal ini juga kalian
pahami benar-benar. Karena apa? Ini akan kalian lihat, akan kalian alami juga dalam kehidupan nyata kita. Ya, perhatikan contoh-contoh usaha manusia yang menggunakan prinsip ekonomi. Satu, prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi misalkan. Ya, seorang yang melakukan kegiatan produksi, berarti dikatakan produsen, mereka akan melakukan prinsip ekonomi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mereka akan mempelajari fungsi produksi teknologi. Hal pertama ini, nomor satu ini, akan benar-benar mereka pahami dulu. Kemudian yang kedua, mereka akan mempelajari produktivitas input. Lalu yang ketiga, mereka pasti akan mempelajari harga input. Kemudian keempat, menentukan alokasi dana dalam berproduksi agar hasil produksi dapat maksimal. Ya, kita ingat bahwa prinsip ekonomi yang dilakukan oleh seorang produsen pada akhirnya adalah mencapai motif mencari keuntungan. Ya. Kemudian untuk prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi yang terjadi dalam masyarakat itu biasanya akan kembali ke diri mereka masing-masing. Mereka akan memenuhi kebutuhannya seperti apa? Apakah mereka hanya cukup memenuhi kebutuhan saja tanpa melihat kualitas dari kebutuhan yang mereka penuhi, atau mereka sudah memikirkan tentang kualitas? Kenapa ini kembali ke diri mereka masing-masing? Karena berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Ya, anakku semua, dari awal sampai akhir materi ini ada beberapa hal yang sudah kita bahas bersama. Ya, yang pertama adalah tadi tentang tindakan ekonomi. Yang kedua adalah tentang motif ekonomi. Nah, motif ekonomi ini yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari tadi dibedakan menjadi 5 macam. Kemudian materi pada bagian akhir kita adalah tentang prinsip ekonomi. Oke anak-anakku, semoga materi kali ini juga bisa kalian serap dengan baik ya. Kemudian bisa juga kalian amati dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oh ternyata iya, ketiga macam itu benar-benar nyata ada di dalam kehidupan kita. Semoga 3 materi ini dapat menambah wawasan kalian, dapat menambah pengetahuan kalian dalam menerapkan ketiga macam ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, semoga kita dapat bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.